Era digital telah mengubah hidup kita dengan banyak cara. Era ini menghubungkan kita antar benua, mendemokratisasi informasi, dan mendorong inovasi. Namun kemajuan teknologi yang pesat ini juga membawa tantangan baru, terutama di bidang etika dan privasi. Seiring dengan kehidupan kita yang semakin terhubung dengan dunia digital, kita menghasilkan data yang sangat besar tentang diri kita sendiri. Data ini, mulai dari pembelian online hingga lokasi fisik kita, sangat berharga bagi perusahaan dan pemerintah. Meskipun data ini dapat digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, data ini juga menimbulkan risiko yang signifikan terhadap privasi kita jika jatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan dengan cermat implikasi etika dari interaksi digital kita dan berusaha untuk menciptakan dunia digital yang menghargai privasi dan otonomi individu. Esai ini akan membahas isu-isu multifaset tentang keamanan data, etika digital, dan regulasi, yang menyoroti pentingnya melindungi informasi pribadi dan mendorong budaya digital yang bertanggung jawab. Era digital menghadirkan kita dengan pedang bermata dua, peluang besar yang disertai dengan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Merupakan tanggung jawab bersama kita untuk menavigasi lanskap yang kompleks ini secara etis dan bertanggung jawab. Dalam ekonomi digital saat ini, data telah menjadi komoditas yang sangat dicari. Perusahaan mengumpulkan sejumlah besar data tentang penggunanya untuk mempersonalisasi iklan, meningkatkan produk dan layanan mereka, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Pemerintah juga mengumpulkan data untuk berbagai tujuan, termasuk keamanan nasional, penegakan hukum, dan program kesejahteraan sosial. Nilai data terletak pada kemampuannya untuk mengungkapkan pola, tren, dan wawasan yang seharusnya tetap tersembunyi. Dengan menganalisis kumpulan data yang besar, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat, mengoptimalkan operasi mereka, dan menyesuaikan penawaran mereka dengan individu atau kelompok tertentu. Misalnya, perusahaan media sosial menggunakan data untuk menargetkan pengguna dengan iklan yang dipersonalisasi berdasarkan minat, demografi, dan perilaku online mereka. Meskipun pengumpulan data dapat membawa banyak manfaat, sangat penting untuk menyadari potensi risiko yang terkait dengan penyalahgunaan atau kesalahan penanganan informasi ini. Menemukan keseimbangan antara memanfaatkan nilai data dan melindungi privasi individu sangat penting di era digital. Seiring dengan volume data yang dihasilkan dan dikumpulkan terus tumbuh secara eksponensial, begitu pula kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data. Pelanggaran data, di mana peretas memperoleh akses tidak sah ke informasi sensitif, telah menjadi semakin umum, memengaruhi jutaan individu dan organisasi di seluruh dunia. Pelanggaran ini dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan, yang menyebabkan kerugian finansial, pencurian identitas, kerusakan reputasi, dan bahkan bahaya fisik. Pelanggaran data Equifax pada tahun 2017, misalnya, mengekspos informasi pribadi lebih dari 147 juta orang, menyoroti kerentanan bahkan perusahaan besar dan mapan terhadap serangan siber. Melindungi keamanan dan privasi data bukan hanya tanggung jawab perusahaan dan pemerintah, tetapi juga individu. Peretasan dan pencurian identitas adalah dua ancaman terbesar terhadap keamanan data di era digital. Peretas menggunakan berbagai teknik untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer dan mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan nomor jaminan sosial. Informasi yang dicuri ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai tujuan jahat, termasuk penipuan keuangan, pencurian identitas, dan pemerasan. Pencurian identitas terjadi ketika seseorang mencuri informasi pribadi Anda dan menggunakannya untuk menyamar sebagai Anda, biasanya untuk keuntungan finansial. Pencuri identitas dapat membuka kartu kredit atas nama Anda, menguras rekening bank Anda, atau bahkan mengambil pinjaman menggunakan identitas Anda. Konsekuensi dari pencurian identitas bisa sangat menghancurkan, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, dan berpotensi merusak skor kredit Anda. Melindungi diri Anda dari peretasan dan pencurian identitas memerlukan pendekatan multifaset, termasuk kata sandi yang kuat, autentikasi dua faktor, dan kewaspadaan terhadap penipuan phishing. Dengan tetap mendapat informasi tentang ancaman terbaru dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat, Anda dapat secara signifikan mengurangi risiko menjadi korban.
Langkah-langkah dasar untuk melindungi data Anda. Ada beberapa langkah dasar yang dapat Anda ambil untuk melindungi data Anda dan meningkatkan privasi online Anda. Langkah-langkah ini dapat mengurangi kerentanan Anda terhadap serangan siber. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk semua akun online Anda. Kedua, aktifkan autentikasi dua faktor jika memungkinkan. Terakhir, waspadalah terhadap penipuan phishing. Etika digital menavigasi dunia online secara bertanggung jawab. Etika digital mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang memandu perilaku kita di dunia online. Sama seperti kita memiliki tanggung jawab etis di dunia fisik, kita juga memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara etis secara online. Ini termasuk menghormati privasi orang lain, berkomunikasi secara bertanggung jawab, dan menggunakan teknologi dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu aspek terpenting dari etika digital adalah menghormati privasi orang lain. Ini berarti memperhatikan informasi yang kita bagikan tentang diri kita sendiri dan orang lain secara online, serta menghormati hak orang lain untuk mengontrol data mereka sendiri. Ini juga berarti menahan diri dari terlibat dalam aktivitas yang melanggar privasi orang lain, seperti peretasan, penguntitan dunia maya, atau menyebarkan rumor. Aspek penting lainnya dari etika digital adalah berkomunikasi secara bertanggung jawab. Ini berarti memperhatikan nada dan isi komunikasi online kita, menghindari serangan pribadi, dan menahan diri dari menyebarkan informasi yang salah. Ini juga berarti menghormati pendapat orang lain, meskipun kita tidak setuju dengan mereka. Cyberbullying, bentuk pelecehan online yang berbahaya. Cyberbullying, manifestasi perilaku online yang tidak etis yang sangat berbahaya, telah menjadi semakin lazim di era digital. Bentuk pelecehan ini memanfaatkan komunikasi elektronik untuk menindas atau melecehkan individu atau kelompok, biasanya melalui penggunaan bahasa yang menyakitkan, ancaman, atau penyebaran informasi yang memalukan. Anonimitas yang disediakan oleh internet dapat mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku yang tidak akan pernah mereka pertimbangkan dalam interaksi tatap muka. Cyberbullying dapat memiliki konsekuensi yang parah dan jangka panjang bagi para korban, yang menyebabkan tekanan emosional, kecemasan, depresi, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Memerangi cyberbullying membutuhkan pendekatan multi-cabang yang melibatkan orang tua, pendidik, dan perusahaan media sosial. Mendidik kaum muda tentang pentingnya kewarganegaraan digital, mempromosikan empati dan rasa hormat terhadap orang lain secara online, dan menerapkan mekanisme pelaporan yang efektif di platform media sosial merupakan langkah-langkah penting dalam mengatasi masalah yang berkembang ini. Penyebaran informasi yang salah ancaman terhadap kepercayaan dan demokrasi. Internet telah menjadi tempat berkembang biaknya penyebaran informasi yang salah secara cepat dan luas, sering disebut sebagai berita bohong. Informasi yang salah atau menyesatkan ini, yang sering disamarkan sebagai berita yang sah, dapat menyebar dengan cepat di platform media sosial, memengaruhi opini publik, mengikis kepercayaan pada lembaga, dan bahkan memicu kekerasan. Maraknya informasi yang salah merupakan ancaman yang signifikan terhadap demokrasi dan pengambilan keputusan yang terinformasi. Ketika orang dibombardir dengan informasi yang salah atau menyesatkan, menjadi sulit untuk membedakan fakta dari fiksi, yang mengarah pada masyarakat yang terpolarisasi, di mana individu mundur ke ruang gema dan rentan terhadap manipulasi. Memerangi penyebaran informasi yang salah memerlukan pendekatan multifaset yang melibatkan perusahaan media sosial, organisasi pengecekan fakta, dan individu itu sendiri. Perusahaan media sosial memiliki tanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah untuk membatasi penyebaran informasi palsu di platform mereka, sementara organisasi pengecekan fakta memainkan peran penting dalam mengungkap klaim palsu dan mempromosikan literasi media.